Halo, penjelajah pemberani dan pencinta hewan. Dunia kita besar dan indah, dipenuhi makhluk menakjubkan. Ada yang berenang di laut biru yang dalam, ada yang memanjat pohon tertinggi, ada pula yang berkeliaran di padang rumput yang luas. Setiap hewan itu unik dan istimewa, seperti harta karun. Mereka menjaga keseimbangan planet kita. Bayangkan dunia tanpa auman singa, bayangkan tanpa percikan lembut lumba-lumba. Hewan-hewan ini bagian dari keluarga global kita. Tapi beberapa teman hewan sedang dalam masalah besar, ketika sangat langka sehingga bisa hilang selamanya. Itu disebut terancam punah. Mari kita melakukan perjalanan ke hutan hijau yang lembab di sebuah pulau bernama Sumatera. Teman istimewa kita yang pertama adalah harimau Sumatera yang megah. Ini fakta menarik, belang harimau itu seperti sidik jari manusia, tidak ada dua pola yang sama. Kucing besar ini adalah yang terkecil dari semua harimau, tetapi mereka sangat kuat. Mereka suka hidup jauh di dalam hutan, tempat pohon-pohon lebat dan daun-daunnya besar. Monyet-monyet berceloteh dan berayun dari satu sulur ke sulur lain. Sinar matahari menembus dedaunan lebat. Harimau-harimau ini adalah perenang yang sangat baik. Mereka suka bermain di sungai-sungai hutan yang sejuk, berceburan untuk menghindari panas. Mereka sangat pemalu dan tertutup, menggunakan bulu belang mereka yang indah untuk menyatu dengan rumput tinggi. Sekarang, mari kita melakukan perjalanan ke pulau Indonesia lainnya, Jawa, untuk menemukan makhluk yang terlihat seperti keluar dari dongeng. Temui badak Jawa yang menakjubkan. Ini fakta menarik. Badak Jawa terkadang disebut unicorn karena mereka hanya memiliki satu cula. Kulit mereka tebal dan berlipat, terlihat seperti baju zirah. Mereka hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Bayangkan suara rumah badak Jawa. Tetesan air di daun setelah badai tropis. Lumpur berderak di bawah kaki badak saat mereka berjalan ke kubangan. Badak-badak ini suka berguling di lumpur. Ini membantu mereka tetap dingin dan melindungi kulit. Badak Jawa adalah salah satu hewan besar paling langka di dunia. Sangat sedikit dari mereka yang tersisa. Semuanya hidup di satu taman. Dulu, rumah mereka dihancurkan untuk pertanian, dan mereka juga diburu untuk culanya. Ancaman terbesar sekarang, semua hidup di satu tempat. Jika penyakit besar menyebar di taman itu, atau jika tsunami raksasa menghantam pantai, bisa memusnahkan semua badak Jawa sekaligus. Sangat penting menemukan rumah aman kedua bagi mereka. Seekor induk dan anaknya melangkah keluar dari tirai daun. Perhentian kita selanjutnya adalah hutan pegunungan yang sejuk dan berkabut di dataran tinggi Tiongkok. Ini adalah rumah bagi hewan yang sangat terkenal dan dicintai. Panda raksasa yang lembut. Panda raksasa memiliki tulang pergelangan khusus yang berfungsi seperti jempol yang membantu mereka memegang bambu saat makan. Mereka sangat suka makan. Panda menghabiskan hampir sepanjang hari, hingga 12 jam, hanya mengunyah bambu. Beruang besar berbulu hitam dan putih yang unik, yang membantu mereka tersembunyi di hutan teduh dan di area bersalju pegunungan. Angin berbisik melalui batang bambu tinggi, menciptakan suara gemerisik yang lembut. Suara patahan, renyahan saat panda mengunyah tunas bambu. Meskipun dicintai, panda raksasa terancam punah. Rumah hutan mereka ditebang untuk membangun pertanian dan kota. Untungnya, orang bekerja keras untuk melindungi mereka. Cagar alam khusus dibuat, dan banyak hutan bambu ditanam kembali untuk menghubungkan rumah panda. Bayangkan anak panda berguling-guling di lereng berumput, seperti bola bulu hitam putih kecil. Ia mencoba memanjat pohon kecil, terpeleset, mendarat dengan lembut di pantatnya. Ibunya mengawasi, malas mengunyah bambu, tenang di sampingnya. Mari kita kembali ke hutan hujan tropis, kali ini di Pulau Kalimantan. Di sini kita akan menemukan orangutan Kalimantan yang menakjubkan, juga dikenal sebagai orang hutan. Ini fakta menarik. Orangutan memiliki lengan yang sangat panjang, yang bisa lebih panjang dari tubuh mereka. Lengan panjang ini sempurna untuk kehidupan mereka di pohon. Mereka membangun sarang baru dari daun dan dahan untuk tidur setiap malam. Rumah orangutan adalah tempat yang hidup dan berisik di atas tanah. Derit dahan saat orangutan bergerak di puncak pohon. Mereka sangat tenang untuk hewan sebesar itu. Di bawah, lantai hutan gelap dan lembab. Tapi di kanopi, itu adalah dunia sinar matahari yang cerah. Sayangnya, rumah hutan orangutan Kalimantan dalam bahaya besar. Area hutan hujan yang luas sedang ditebang dan dibakar untuk dijadikan perkebunan besar, terutama untuk kelapa sawit, bahan yang ditemukan di banyak makanan dan sabun. Ketika pohon-pohon menghilang, orangutan tidak punya tempat tinggal dan tidak ada yang bisa dimakan. Mereka menjadi tunawisma dan kelaparan.
Di puncak pohon, seekor induk orangutan sedang mengajari anaknya cara menemukan buah terbaik. Dia memegang buah ara yang matang, menunjukkannya kepada anaknya, dan kemudian membuat suara kecapan lembut dengan bibirnya. Bayi itu mengawasinya dengan mata besar yang ingin tahu, mencoba meniru setiap gerakannya. Ikatan antara induk orangutan dan anaknya adalah salah satu yang terkuat di kerajaan hewan. Bayi tetap bersama induknya selama bertahun-tahun. Siapkan jaket hangat kalian karena kita akan menuju ke pegunungan yang dingin dan berbatu di Asia Tengah. Di sini, hidup seekor kucing misterius dan cantik yang dikenal sebagai hantu pegunungan, macan tutul salju yang menakjubkan. Ini fakta yang keren. Macan tutul salju memiliki ekor yang sangat panjang dan tebal yang mereka gunakan seperti syal. Mereka bisa melilitkannya di sekitar wajah mereka untuk tetap hangat saat beristirahat di cuaca dingin. Kaki mereka yang besar dan berbulu berfungsi seperti sepatu salju, membantu mereka berjalan di atas salju tebal tanpa tenggelam. Dunia macan tutul salju adalah lanskap dramatis. Tebing curam, lembah dalam, puncak bersalju. Ini adalah tempat yang sangat tenang. Kalian mungkin hanya mendengar suara angin bersiul melewati bebatuan bergerigi atau tangisan elang yang jauh. Bulu tebal mereka yang berwarna abu-abu berasap dengan bintik-bintik hitam adalah kamuflase yang sempurna, membuat mereka hampir tidak mungkin terlihat di antara bebatuan dan salju. Inilah mengapa mereka disebut hantu. Saat manusia bergerak lebih jauh ke pegunungan, mereka membawa hewan ternak mereka, kambing, domba. Terkadang, macan tutul salju akan memburu salah satu hewan ternak ini, dan sebagai balasannya, petani mungkin mencoba melukai macan tutul. Masalah besar lainnya, mangsa alami macan tutul salju seperti domba biru liar semakin langka. Perubahan iklim juga menghangatkan rumah pegunungan mereka, mengubah lingkungan bersalju yang sangat mereka sesuaikan. Di punggung bukit yang tinggi dan berangin, seekor macan tutul salju berjongkok rendah. Ia menunggu dengan kesabaran yang luar biasa, master dari kerajaannya yang keras dan indah. Untuk petualangan terakhir kita, mari kita menyelam ke Samudra Biru yang dalam di seluruh dunia. Di sini kita bertemu raksasa dari semua penyu belimbing yang luar biasa. Ini fakta yang menakjubkan. Alih-alih cangkang keras bertulang, penyu belimbing memiliki kulit yang keras dan kenyal yang terasa seperti kulit. Itulah mengapa ia mendapatkan namanya. Ini adalah penyu terbesar di bumi, penjelajah dunia sejati. Mereka berenang ribuan mil melintasi samudra untuk mencari makan dan bertelur. Mereka dapat menyelam lebih dalam dari penyu lainnya, jauh ke dalam air yang gelap dan dingin untuk berburu ubur-ubur. Bayangkan mengambang di lautan terbuka bersama penyu belimbing. Dunia adalah hamparan biru yang luas, suara ombak lembut dan dunia bawah laut yang teredam dan damai. Mereka menghadapi banyak bahaya yang diciptakan manusia. Polusi plastik. Kantong plastik terlihat seperti ubur-ubur. Mereka memakan plastik dan menjadi sakit, bahkan mati. Terperangkap dalam jaring ikan. Pantai bertelur terganggu oleh lampu dan bangunan. Induk dan anak penyu bingung mencari jalan ke laut. Mari kita lindungi hewan langka agar tidak punah. Harimau, badak, panda, orangutan, macan tutul salju, penyu belimbing. Mereka membuat dunia kita lebih indah, menarik, dan liar. Belajar tentang mereka adalah langkah pertama. Sekarang ambil langkah selanjutnya dengan perubahan kecil. Mendaur ulang. Mengurangi penggunaan plastik, beritahu teman dan keluarga.